A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Ibu-ibu sholihah yang semoga Allah rahmati. Bukan kebetulan kalau pada siang hari ini Allah kumpulkan kita di tempat yang barokah ini, insya Allah dalam keadaan iman dan dalam keadaan Islam. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, sampai kepada pengikut beliau, sampai kepada kita hari ini, sampai akhir zaman kelak amal. Sebelumnya saya mau menghaturkan jazakumullah khairan hatsira kepada Ibu Ketua dan kepada Ibu Indra yang telah mengajak saya dalam barisan kebaikan ini. Sebenarnya saya tidak ada acara lanjutan ibu-ibu ke Malang, tapi sekarang saya sudah tinggal di Malang. Saya sudah pindah, jadi rumah saya yang di Sidoarjo sudah saya jual ibu-ibu, dan saya sekarang sedang mengerjakan proyek membangun pesantren untuk anak-anak yatim piatu du'afa. Jadi kami sekarang sedang berkhidmat untuk mengurusi anak-anak yatim piatu du'afa di Malang. Alhamdulillah sudah berjalan insyaallah 6 bulan ini ibu-ibu. Tapi kami membangunnya sudah hampir 3 tahun, menyiapkan lahan dan segala sesuatunya. Kami sedang mengerjakan lahan, insyaallah mohon doanya di sekitar 4,5 hektar di sana. Kapan-kapan boleh main ke tempat kami ibu-ibu sekalian rihlah di sana. Kalau saya boleh minta tolong sebelum acara ini dimulai, saya minta tolong betul-betul dibantu sama ibu, bukan urusan apa-apa. Kalau ada anak-anak yatim piatu du'afa, laki-laki sekelas SD, bisa menghubungi saya, ibu-ibu, kami akan asuh dia, kami akan dampingi anak-anak ini, kami akan berikan pendidikan, jadi yayasan kami bernama Yayasan Jabal Daud Center, sebuah yayasan yang bergerak di bidang pengasuhan, pendidikan dan pendampingan anak-anak untuk pemberdayaan mereka untuk tujuan falah, sukses di dunia, mulia di akhirat. Jadi kalau ada anak-anak itu aja, saya minta tolong ibu kalau misalkan ada kerabat, anaknya kodimah, tetangga, laki-laki, masih SD tapi ibu. Kenapa laki-laki? Saya ini anaknya semua laki-laki, jadi bayangan saya lebih gampang. Saya belum tahu caranya ngurus anak perempuan. Jadi insya Allah seperti itu ibu-ibu. Jadi kalau ada sesuatu, ada anak laki-laki usia SD, kami sekarang sudah ada 6 yang mukim dan 38 yang mabit. Mabit itu cuma Sabtu Minggu, mereka tinggal warga sekitar. Tapi yang saya perlukan adalah anak-anak yang mukim ibu-ibu, yang kami bisa didik dari mereka bangun tidur sampai mereka tidur kembali. Itu yang ingin kami mau sampaikan. Kalau ibu-ibu mau tolong saya, hubungin saya. Boleh hubungin saya di nomor ini, ibu saya kasih nomor saya. Kalau misalnya ada, boleh luar Jawa, ini yang 6 semua dari Surabaya. Salah satunya dari Rungkut 2 orang. Jadi boleh hubungin saya, namanya Evi bu. Masuk selatan 1. Kurang terang ya. Nama saya Evi bu. Satu lagi. 081 lagi. Nanti 235 975 91. Full beasiswa ibu-ibu kami urus semuanya. Karena memang
yakin dia Allah. Semuanya sekolah, seragam, baju, makan, tinggal semua kami full beasiswa. Ini 35 97 59 081 235 975 91. Baik, saya hapus Ibu. Kita mulai kajian kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Ibu saya ini kenapa? Tadi kami berangkat dari Malang, sengaja berangkat dari Malang. Kami nanti kami langsung pulang ke Malang karena kami nanti masih ada program-program sore hari untuk pendampingan anak-anak. Jadi memang waktu yang betul-betul buat saya sangat penting banget Ibu-ibu, saya on time sekali. Jadi saya datang ke sini tadi jam 1:45. Jadi kita sudah setengah jam kita lewat gitu dari YouTube. Tidak apa-apa, kita coba untuk memaksimalkan dari yang ada. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi disebutkan pada saat dibacakan di Quran tadi di surat Al-Baqarah, dan itu kata-kata itu sangat banyak Ibu-ibu. Dari tiap-tiap yang berjiwa itu akan merasakan mati. Dan hari ini kita mungkin Ibu pernah mendengarnya berita duka bahwa Profesor Rawi wafat hari ini. Jadi pada beberapa hari yang lalu masih menjadi imam sholat jenazah ibunya Ibu Kastini. Jadi Masya Allah Ibu, mati itu luar biasa. Semua dari kita yang berjiwa pasti akan mati. Tapi sayangnya Ibu-ibu, kita tahu bahwa kematian itu ada. Tapi sayangnya kita ini tidak mempersiapkannya dengan serius. Saya ulang Ibu. Saya ulang Ibu-ibu, semua dari kita ini tahu bahwa kematian itu pasti. Tapi sayangnya dari kita ini sedikit yang mempersiapkan kematian. Suatu hari Rasulullah memberikan sebuah kabar tentang nasihat yang diberikan oleh malaikat Jibril. Di hadis riwayat Bukhari, di mana nasihat itu sampai hari ini nasihat itu sangat relevan buat kita. Kata suatu hari malaikat Jibril itu mendatangi Rasulullah SAW. Lalu diberitakan pada Rasulullah, ya Muhammad, hiduplah sesukamu, karena sesungguhnya kamu akan mati. Ya Muhammad, cintailah siapa yang kamu mau cintai, apapun yang kamu mau cintai, karena sesungguhnya engkau akan berpisah dengannya. Dan berbuatlah sesukamu, karena sesungguhnya engkau akan dimintai pertanggungjawaban karenanya. Inilah sesungguhnya nasihat yang luar biasa Ibu. Allah itu menciptakan kita ini terserah mau apa saja. Saya mendengarkan sebuah kisah, saya mendengarkan cerita sebuah hadis qudsi yang disampaikan oleh Syekh Sya'rawi Mut'ali, seorang syekh dari Mesir. Ibu berkata, ada sebuah hadis qudsi mengatakan bahwa Allah itu menciptakan kita, aku ciptakan kalian itu terserah kalian mau apa. Kalian mau taat ataupun kalian mau kufur, terserah. Kalian mau maksiat ataupun kalian ini mau beriman, terserah. Tapi kalau kalian memilih mentaatiku, kata Allah, disitulah aku akan memberikan cintaku. Kalau Allah sudah mencintai kita, tidak ada yang perlu kita khawatirkan dalam hidup kita. Syaratnya apa? Taati Allah. Dan taat ini bukan hanya sekedar cuma sholat, ngaji, dan kerudungan Ibu.
legowo pakai kaos kaki, ngaji, maca Quran, sholat malam, bukan itu saja. Karena Islam itu holistik. Islam itu dikatakan oleh Quran di Al-Baqarah fi silmi kafah, totalitas. Tadi sempat disinggung tentang sholat Isra. Kapan waktunya sholat Isra? Ibu-ibu, saya mau sampaikan sebelum kita masuk kepada bab kematian. Mumpung tadi sempat, amal itu akan diterima sama Allah. Itu syaratnya dua. Satu lillah, dua ada tuntunannya. Gak apa-apa kedengeran, tapi kan kalau saya ngomongnya gede-gede susah juga. Ibu-ibu yang maju harusnya. Kita terlalu long distance ini, LDR. Ibu-ibu harusnya maju dikit-dikit. Boleh ya? Oh, maju boleh? Oh, Masya Allah. Sampai depan tidak apa-apa ya? Iya, sampai sini. Sampai sini. Boleh dipikirkan. Jangan lagi, Mas. Boleh maju. Ibu boleh maju lagi. Boleh maju dikit. Iya. Sip. Mantap sip. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Boleh ibu yang kursinya di belakang boleh maju? Boleh. Boleh kursinya ditaruh di sini boleh? Kursinya boleh boleh. Boleh dibantu ibu. Maafkan ibu-ibu yang sudah PB. Ini udah basah. Cantiknya mana? Tapi kalau kira ngapa? Baik, sudah ibu-ibu? Sudah? Siap. Jadi amal itu, syarat amal itu diterima sama Allah itu ada dua syarat ibu-ibu. Satu lillah, yang dikerjakan dengan karena Allah. Jadi dengan masak, dengan nyapu, dengan sholat, dengan membaca Quran, pastikan kita bekerja untuk Allah. Yang kedua, ada tuntunannya. Jadi, halo, sudah? Boleh saya tunggu ibu kalau ada sesuatu yang belum, gitu? Daripada ketinggalan materi. Jadi lillah aja, niat saja tidak cukup ibu-ibu. Harus ada tuntunannya. Kenapa? Islam itu aturan. Dari jenengan bangun tidur sampai tidur kembali itu ada aturannya. Mau tidur itu ada aturannya, mau masuk kamar mandi ada aturannya, mau pakai sendal ada aturannya, copot sendal ada aturannya, menguap ada aturannya, bersin ada aturannya, makan ada aturannya. Nah, kalau makan duduklah. Jadi bagaimana hukumnya orang-orang yang kita makan pada saat pandangan kita berdiri? Jangan lakukan. Karena dampaknya luar biasa. Kalau nggak ada kursi nggak usah makan kok. Saya nggak makan. Karena ini hukumannya, ada hukumnya. Kalau makan duduklah. Kalau makanan mau panas, jangan buat tiup. Nah.
kalau makananmu banyak di depan di mejamu banyak makanan, ambil yang paling dekat dengan. Kalau saya problemnya belum suatu. Udah ini kerudungnya kena sambal hijau. Semua ada aturannya, nggak bisa. Ibu kenapa kok nggak berhijab? Yang penting kan niatnya, berhijab hatinya. Jalan aja lewat jalan Garmo sana, atau jalan Ahmad Yani depan kantor Polda sana. Lagi awet sama Pak Polisi. Ibu kenapa kok nggak pakai jilbab? Kenapa ibu kok nggak pakai helm? Pak Polisi yang penting helman hatinya. Katanya Pak Polisi, isu-isu ketemu uang gendang. Loh, ini untuk urusan helm loh, bukan jilbab. Ini aturan Allah. Kita berdandan ini ada aturannya. Pakai baju ada aturannya. Sholat ada aturannya. Kalau cuma urusan lillah, saya lagi ada di Masjidil Haram nih. Saya mau sholat subuh karena Allah. Mumpung ada di Masjidil Haram, pahalanya 1 rakaat 100.000 kali. Saya tak sholat subuh 7 rakaat. Bisa? Ekstrimnya seperti itu. Kenapa kita mesti harus belajar? Sedikit tadi mengulik tadi tentang sholat isra. Sholat itu bukan sholat zuhur. Zuhur itu adalah waktu perpindahan dari pagi dan petang, dan itu adalah tarik setan boleh. Baru dinamakan sholat yang namanya sholat isra. 2 rakaat. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah di musola, bukan kata Rasulullah, dan dia melakukan banyak ibadah sampai zuhur, sampai selesai zuhur dia melaksanakan sholat 2 rakaat, pahalanya seperti pahala haji dan umroh, sempurna. Masya Allah. Tidak harus datang ke Masjidil Haram, di rumah kita, di musola kita, di masjid kita. Nah, supaya aman, berapa lama? 1/2 jam setelah subuh. Wis, itu aja. Nggak usah, ini kira-kira panggil setan apa bukan, tidak usah. Jadi 1/2 jam. Lama memang pahalanya umroh haji sempurna. Itu. Kita balik lagi tentang zikrullah. Kata malaikat Jibril, hiduplah sesukamu karena sesungguhnya engkau akan mati. Cintailah siapapun dan apapun yang kau mau karena sesungguhnya engkau akan berpisah dengannya. Dan lakukan apa saja semau Muhammad karena sesungguhnya engkau akan dimintai pertanggungjawaban karenanya. Kita ini ibu-ibu sudah tahu bahwa mati itu adalah sebuah kepastian, tapi kita suka sekali menghindari kata-kata mati. Kata orang Jawa gailo, kata orang Sunda pamaling, kata orang Sidoarjo ngalup. Padahal kata Rasulullah SAW, orang yang cerdas itu adalah orang yang senantiasa mengingat kematian. Karena mati kapan saja ini pantas, ibu-ibu. Suatu hari ada sebuah nasihat yang sangat saya sukai dengan nasihat ini. Suatu hari Fudail bin Iyad, seorang Fudail bin Iyad bertemu dengan seorang laki-laki. Lalu Fudail bertanya kepada laki-laki itu, berapa umurmu? Karena kata Rasulullah SAW, sesungguhnya kita ini ibu, semua berjalan dari titik lahir menuju titik mati. Semua dari kita. Dan kata Rasulullah SAW, umur umatku itu muktarokan 60 sampai 70 tahun saja. Kalaupun ada yang lebih sedikit, kata Rasulullah SAW. Dan ini yang namanya dunia. Dan apabila seseorang itu sampai di titik mati, dia akan dibangkitkan untuk waktu yang sangat panjang, everlasting time. Dan ini adalah kehidupan yang sesungguhnya. Karena kata Rasulullah SAW, dunia itu seperti menyeberang jalan, saking pendeknya. Satu hari di dunia itu 1000 tahun di akhirat. Suatu hari Fudail bin Iyad bertemu dengan seorang laki-laki.
Masya Allah, saudaraku. Berarti sudah sangat lama engkau berjalan sejak lahir menuju Tuhanmu. Sudah 60 tahun. Dan demi Allah, kata Fudel, sebentar lagi perjalanan sampai. Lalu laki-laki itu berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lagi-lagi Fudel bertanya, tahukah kamu apa yang kau tanya? Apakah yang tahukah apa yang kau katakan? Bahwa sesungguhnya kita ini milik Allah dan akan dikembalikan kepada Allah. Dan tahukah kamu, saudaraku, apabila engkau akan telah dikembalikan ke hadapan Allah, engkau akan berhadapan dengan Allah dan akan ditanya, untuk apa di setiap perjalananmu? Sudahkah kamu menyiapkan jawabannya? Lalu laki-laki itu berkata, demi Allah yang Fudel, aku belum menyiapkan jawabannya. Apa siasatmu? Kata Fudel, perbaiki sisa umurmu. Niscaya umurmu yang telah lalu dan yang akan datang akan menyelamatkanmu di hadapan Allah. Tapi kalau kau tak perbaiki sisa umurmu, semua umurmu sama sekali tidak berguna di hadapan Allah. Pertanyaan saya, kalau nanti malam kita mati, kita akan ditanya sama Allah. Sudah siapkah pertanyaan-pertanyaan itu kita jawab? Karena mati itu umur apa senyum pantas. Mati itu umur berapapun pantas. 20, 30, 40, 50, 60. Saya bilang sama anak-anak saya, bunda yang anaknya nenek ini umur 8, mama saya umur 84. Belum tentu nenek lebih dulu daripada bunda. Bisa jadi bunda dulu nak yang meninggalkan dunia ini. Demikian pula engkau yang engkau masih umur belasan tahun, bisa jadi kalian dulu mendahului ibu bunda. Tapi masalahnya kita tidak pernah membicarakan itu. Kita masalahnya ngomongnya enak-enak aja. Makanan enak di mana, tempat healing yang bagus di mana, titik-titik hilang healing. Saya bilang perempuan yang biasanya bikin status titik-titik hilang healing kurang kerja. Bukan di sini loh, Bu. Enggak Di sini enggak. di Solo. Saya takut gak bisa pulang. Ini. Dan bagaimana persiapan kita terhadap kematian sudah diberikan tahu oleh Rasulullah SAW. Tidak akan terputus 3 hal ketika orang itu sudah menjadi jenazah. Apa yang pertama adalah amal jariah. Yang nomor 2 adalah ilmu manfaat. Yang nomor 3 adalah anak soleh yang berdoa. Tapi kita nggak serius, sudah dikasih bocoran soalnya. Kita nggak serius. Nomor 1, amal jenah berapa sih amal jariah kita? Kelinting. Mana jadi isu? Kelinting. Oh enggak, kok bunda saya jutaan. Iya, punya berapa? Kalau kita punya 1 triliun, kita sedekah selasa 10 juta. Itu sedikit, kelinting ibu. Kita nggak serius diurus amal jariah. Suatu hari saya mau bercerita sedikit tentang ini. Sebelum kita akan berbicara tentang konsep dunia, tentang konsep akhirat, saya bicara konsep dulu baru bicara ke sini. Di surat At-Taubah ayat 105, konsepnya begini. Ini namanya dunia, ini kematian, ini akhirat. Kata Allah di surat At-Taubah 105 dikatakan dunia ini yang bekerja. Kita itu diminta bekerja di dunia ini, bergerak, bukan mager. Bukan
Aduh, cuma terus lihat scroll akidnya teman-teman sama online shop. Kan bukan di sini loh, ini saya ngomongin teman-teman saya di sana loh ya. Bergeraklah ibu-ibu, bergerak. Karena di setiap pergerakan itu ada barokahnya. Karena di setiap pergerakan itu barokahnya. Jangan pinara, jangan duduk saja. Kata orang Madura, setuju. Bergerak, ibu. Kenapa? Karena kita diminta untuk bekerja. Ini pekerjaan dunia itu bergerak. Apa saja dalam amal solih dengan landasan ketaatan pada Allah. Jenengan mau masak, jenengan mau nyapu, jenengan mau ngaji, jenengan mau nengok orang sakit, jenengan mau nemenin anak membaca Quran, jenengan mau nengok orang tua, apa saja bergeraklah. Dan jangan biarkan waktu ini adalah cara-cara kita mengisi dunia. Enggak, sekarang ibu-ibu itu, Masya Allah, habis sholat nih, Assalamualaikum. Kalau zaman dulu, habis Assalamualaikum itu nyetek kompor. Sekarang enggak, nyetek HP. Banyak nih orang beneran sama ini luar biasa, Masya Allah. Sampai ngaji itu sampai nggak tahu materinya, kenapa? Sibuk bikin status ngaji dhisik, guys. Apa sih sekarang yang udah ditonton ya? Dipertontonkan ini. Sampai bikin pisang goreng aja untuk suaminya dituntut sarapan dulu buat Nabi. Bergeraklah. Kata Allah, karena Allah tahu apa yang kamu kerjakan. Yang kita kerjakan ini ibu-ibu dicatat, direkam sama Allah. Tidak usah khawatir, rekaman Allah pasti tidak akan pernah error. Tidak bisa kena peting, nggak bisa kena geledek. Rekaman Allah itu perfecto. Jenengan mau apa saja, maupun yang zahir maupun yang batin, terekam precisely. Bekerjalah kamu, kata Allah, karena Allah tahu apa yang kamu kerjakan. Dan engkau akan dikembalikan, kata Allah, dikembalikan. Artinya apa? Mati. Dan pada saat mati itu ibu, kita tak pernah membicarakan pada anak-anak. Kita ini bicara sama anak-anak cuma urusan-urusan dunia. Kita sibuk dengan urusan dunia, padahal kata Quran dunia itu cuma main-main. Tapi kita cius banget ngerjainnya. Sedangkan untuk urusan akhirat yang sangat serius, kita main-main. Dan kita feeling enough hanya dengan cuma sholat, kita cuma ngaji, kayaknya kita sudah dapat golden ticket kemana? Ke surga. Big no. Karena Islam itu holistik, semua harus berislam. Bukan hanya banyaknya ngaji, bukan hanya banyaknya hafalan. Kenapa? Karena Islam itu adalah hablum minallah dan hablum minannas. Sedangkan hablum minallah itu adalah taat pada Allah. Apa itu taat? Tahu persis apa yang Allah cinta dan tahu persis apa yang Allah benci. Allah cinta sama orang-orang yang mendirikan sholat tepat waktu. Dan rahmat ibu tahu surga. Surga itu bisa dimasukin bukan hanya dari banyaknya amal saja. Bukan hanya ini ibu, nggak cukup. Surga itu bisa dimasuki, yang kedua adalah dengan ampunan Allah. Makanya kenapa perempuan banyak diminta banyak istighfar. Kata Rasulullah SAW, wahai kalian perempuan, perbanyaklah kalian istighfar. Di perempuan itu. Karena aku lihat di neraka sangat banyak dari bangsa kalian. Bagaimana bisa ya Rasulullah, kata para sahabat? Karena kalian para perempuan suka mengeluh dan kurang bersyukur. Apa sih yang tidak kita sambatkan? Panas sambat, hujan sambat, lirih sambat, warna sambat.
Tidak punya suami pun banyak teman-teman saya udah doain sambat punya suami tangga sambat. Tidak bisa. Kita ini memang banyak mengeluh. Ngantuk sambat, bangun tidur loh. Harus ya alhamdulillah ini jadi akhirnya nama ya Allah bersyukur. Bangun tidur. Allah kabeh. Kurus sambat lembut tambah sambat. Kita kurang bersyukur. Makanya kenapa istighfar ini wajib perbanyak. Jadi kalau jenengan ini naik mobil, naik motor, di lampu merah, jangan mengeluh, perbanyak istighfar. Jenengan ini antri di bank karena nggak punya namanya prioritas kelas gitu ya, ngantri, perbanyak istighfar. Nggak gangguan kok. Perbanyak istighfar. Hadirkan salah-salah kita astagfirullah. Ada waktu-waktu yang sangat mustajab untuk istighfar itu adalah ada waktu sahur sebelum subuh. Setelah jenengan sholat malam perbanyak istighfar. Jangan baca Quran, jangan ngapa-ngapain, perbanyak istighfar. Karena di situlah sebenarnya titik dikabulkannya doa istighfar itu. Yang nomor 3 apa? Rahmatnya Allah. Jadi surga itu tidak hanya bisa dicapai dengan banyaknya sholat, banyaknya ngaji, banyaknya hafalan. Tidak bisa. Harus dengan ampunan Allah. Dan yang ketiga dengan rahmatnya Allah. Dan yang paling adalah rahmat Allah. Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Kata Allah. Masya Allah ini. Dan yang paling tajam banget buat saya adalah khusus wabil khusus perempuan. Rahmat Allah itu diberikan kepada perempuan-perempuan yang sholatnya tepat waktu. Yang bukan sasik-sasik. Seorang-orang. Bikin susu. Saya balas WA. Saya bayar online store. Saya bikin status. Makanya kenapa kita harus belajar? Banyak yang harus kita belajar. Nah, kata Allah ketika pada saat kita ini pasti ibu-ibu, Masya Allah. Kata Allah akan kau akan dikembalikan kepada Allah. Dan Allah tahu yang zahir maupun yang batin. Dan kau akan dimintai pertanggungjawaban atas setiap apapun yang engkau kerjakan. Masalahnya ketika kita ini mengingat kematian, kita tidak pernah membongkarnya, tidak pernah mendiskusikan dengan anak-anak, tidak pernah membicarakan dengan suami, dengan menantu, dengan cucu. Enggak, kita suka coba mati kok enggak ada kayak anak-anak. Padahal kata Rasulullah SAW, orang yang cerdas itu adalah orang yang mengingat kematian lebih dari 20 kali sehari. Pertanyaan saya hari ini, today, berapa banyak kita mengingat kematian? Bisa jadi kita belum mengingatnya sama sekali. Karena kita sibuk dengan eloknya dunia. Kalau untuk urusan dunia serius, kita ibu-ibu, Masya Allah, urusan kita ini bekerja. Sampai banyak para bapak-bapak itu saking sibuknya dia dengan urusan kantornya, sampai sholatnya di ujung waktu. Alangkah beraninya dia mengabaikan keselamatannya sendiri. Coba lihat anak-anak kita yang sudah bekerja jadi profesional, saking sibuknya dia dengan urusan pekerjaannya, sampai tak sempat membuka mushaf Quran. Alangkah beraninya dia mengabaikan keselamatannya sendiri. Saking sibuknya mereka dengan tugas kuliahnya, dengan tugas kantornya, tak sempat datang ke majelis-majelis ilmu. Apa dia bilang? No time. Wow. Padahal sekarang kan ya orang ngaji kan sudah ibu-ibu, sudah sepupu, sudah pensiun-pensiun, anak-anak udah banget. Saya sering sekali bilang, kenapa anaknya nggak diajak bunda? Anak saya capek. Ini baru datang semalam sekali. Segala istirahat. Tapi kalau urusan kantornya, kepala jadi kaki jadi kepala. Iya Pak, iya. Kenapa saya bilang begitu? Saya tahu. Ketika dulu saya jadi profesional, saya dulu bekerja ibu. Ketika saya dipindahkan ke Surabaya, saya harus
setiap Senin harus datang ke Jakarta untuk makan. Dan saya pergi dengan pesawat paling pagi dan pulang dengan pesawat paling malam. Bagi seorang ibu, berangkat tugas kantor itu semua urusan rumah tangga harus beres. Jadi saya mempersiapkan urusan-urusan itu luar biasa. Karena pesawatnya jam 5, saya bangun jam 2 untuk mempersiapkan materi, mempersiapkan segala sesuatu yang berurusan dengan rumah tangga saya. Bisa bangun jam 2 untuk kejar pesawat pertama. Itu kalau Senin stop. Kalau Selasa, bangun jam 2 untuk pesawat malam. Maksud saya begitu urusan dunia. Banyak orang-orang mengabaikan keselamatannya sendiri. Para suami, anak-anak kita mungkin, para cucu kita mungkin hebat jabatannya, besar gajinya, tapi tidak taat sama Allah. Tidak ada apa-apa. Dia mengabaikan keselamatannya sendiri. Kita tidak pernah membicarakan kepada anak-anak, nah, demi Allah, mati itu pasti. Demi Allah, siksa kubur itu ada. Tapi kita tidak pernah membicarakan seakan, tidak pernah membicarakan itu di ruang tamu, di ruang makan, di ruang rekreasi, di tempat tidur. Kita tidak pernah membicarakan. 7 langkah para peziarah kubur itu kembali ke rumah mereka. Nah, dikatakan Rasulullah SAW, Masya Allah ibu, ketika orang itu diangkut dalam keranda ke kuburnya, 3 yang menyertainya, keluarganya, hartanya, dan amalnya. Tapi begitu dia dimasukkan ke dalam yang lahat, 2 pergi meninggalkannya, dan 1 akan tinggal dengannya. 2 yang kembali adalah keluarga dan hartanya, dan yang tinggal adalah amalnya. Tahu kita, tapi gak serius. Padahal yang saya katakan, taat kepada Allah itu tahu apa yang Allah cinta. Allah cinta sama orang-orang yang sholat malam. Allah cinta sama orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Allah cinta sama orang-orang yang menahan amarahnya. Tapi kita gak pernah kerjain serius. Rasulullah itu sudah mengabarkan lantakum malaikat zanta. Masya Allah, kalau para sahabat itu ibu diiling-iling di surga, bangkit 1000 kali dia akan bekerja dengan lebih keras. Perang Tabuk, ketika dalam kondisi sambar ibu, panas yang luar biasa Madinah, paceklik, tidak ada makanan. Rasulullah keluar dan mengumumkan barang siapa yang ikut perang Tabuk, barang siapa yang membiayai perang Tabuk, jazahullah, kata, aku jamin dia mendapatkan surga. Apa yang terjadi? Semua warga Madinah keluar, pasar-pasar menyiapkan peralatan perang. Kenapa? Karena yang dijanjikan surga. Ada loh hadis Rasulullah sampai sekarang ibu-ibu bicara tentang janji surga, tapi kita nggak ngefek. Apa itu kata Rasulullah? Mana jannah? Jangan marah bu, ini saya dapetin surga. Pun kata ibu-ibu, mari marah pulang betul. Mari ngamuk itu betul. Ngamukan kak mari-mari. Padahal jangan bahasanya surga. Taat itu tahu persis apa yang Allah cinta. Dan tahu persis apa yang Allah benci. Allah benci sama orang-orang yang membicarakan keburukan orang lain. Namanya gibah, udungnya dowo, kaos kakian, ngaji sudah sampai tajam, sampai juz 22. Tapi kayaknya mesti rasa-rasa nyanyi ngerti gak kabar. Sudah dengar kabar ini. Tapi kayak gak ngomong nanti takut kita. Loh gini kan supaya dulur sinya. Allah benci sama orang-orang yang berprasangka. Allah benci sama orang-orang yang menduakan Allah. Mana? Enggak, kita nggak mendoakan Allah. Kalau untuk urusan anak, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Tapi kalau urusan Allah, tahan dulu. Ada saya punya banyak teman-teman. Di meja kerjanya dia ditaruh foto anaknya. Dia katakan,
Ini foto anak saya. Kenapa saya taruh di atas meja ini? Karena dia adalah inspirasi saya. Dia yang menjadi penguat saya ketika saya terpuruk. Dia adalah segala sesuatu bagi saya. Dia matahari saya. Saya katakan sirik konas. Tanpa sadar kita sering sekali menduakan Allah. Menduakan Allah, lebih mencintai pekerjaan, lebih mendahulukan kerjaan, lebih mendahulukan suami, mendahulukan anak, mendahulukan cucu, mendahulukan komunitas daripada Allah. Ini taat itu tahu persis apa yang Allah cinta. Tidak main-main ibu-ibu. Taat itu bukan hanya sekedar, saya tidak mengatakan baca Quran itu tidak baik. Quran itu adalah sumber energi buat saya. Dan kita tidak bisa meninggalkan Quran barang satu hari pun. Tapi saya tidak mengatakan hanya itu. Saya tidak mengatakan Quran itu tidak baik. 3 anak saya semuanya penghafal Quran. Tapi bukan hanya itu. Saya bilang kalau kamu cuma hanya menghafalkan Quran, tidak engkau aplikasikan. Masya Allah, nah, yang kamu kerjakan adalah sebuah kesia-siaan. Ngapain Quran tapi rasa-rasa? Ngapalin Quran tapi ketus sama temannya. Tapi ngapalin Quran tersinggungan, dondongan sama suami. Assalamualaikum mama. Waalaikumsalam. Mama kenapa? Enggak apa-apa. Mama kok tidurnya membelakangi mama. Sunnahnya ngadep kanan. Oh, nyebut-nyebut sunnah pula. Dan kita ini sudah ngaji. Udah lama kan kita ngaji ya? Ngaji lama kan? Baratus. Baratus wanita, Masya Allah namanya. Baratus wanita. Jadi kan artinya kalau dipandang suaminya itu menyenangkan. Kalau gimana menyenangkan? Kita ini kalau berdandan itu kalau di luar rumah. Merah sama hitam, merah muda sama merah muda, coklat sama coklat, ungu sama ungu. Outfitnya itu keren banget, selalu one. Kita kalau ngaji, kalau arisan, rapat, ambil rapot, ala ratu. Begitu sampai di rumah pakai daster, pakai tank top, kita tepung, rambutnya putih, lala, ala baju. Dan kalau kita tidur harusnya sama suami seksi-seksi, alias begini. Enggak, ala hantu. Mana lucu ini aku soli. Satu titik ini aja kita masih belum pinter. Orang-orang para sahabat itu ibu, kalau suaminya mau datang rambutnya diratus, bajunya diratus. Ada sih teman saya bilang, oke, saya mau lakukan suatu hari begitu dia suaminya datang, dia berdandan cantik gitu ya. Suaminya turun dari mobil. Masya Allah, mamanya mau kemana? Mamanya mau datang. Saya bilang, ya kakak, nggak apa-apa. Dia belum terbiasa jalan yang dia pakai daster kok. Ulangi lagi. Sampai dia bisa itu namanya Bang Agus Solino. Maafkan saya. Sudah pakai daster mencucuk lah. Gak ada ramah-ramahnya kayak sama anak yang macam. Kita ini kalau baik itu cuma sama teman-teman ngaji dong. Assalamualaikum. Begitu keluar setelah, ya ini tadi kok, Masya Allah, ya Insya Allah, ya udah. Sampai rumah sama suami, berbuka masak. Oh, lu cari 400 soal.
Kita ini memang harus katanya bikin don biren. Betapa hijau, karena orang yang tak hijau terus mau belajar. Nah, taat itu seperti itu, hablum minallah, hablum minan nas. Kenapa? Ini penting. Kita sebagai seorang muslimah, di mana amalnya ini diterima sama Allah, itu kita harus punya hubungan dengan Allah baik dan punya hubungan dengan manusia baik. Inilah sebenarnya bekal-bekal kematian. Jangan cuma hanya baik sama Allah saja, tapi tidak baik sama orang. Rasulullah SAW pernah suatu hari menceritakan sebuah kisah yang spektakuler. Suatu hari beliau bertakziah kepada seorang sahabiah yang wafat. Lalu para tetangganya berkata, ya Rasulullah, orang yang wafat ini, muslimah ini, Masya Allah, ahli ibadah. Dia suka sekali salam malam ya Rasulullah. Ahli ibadah, ahli Quran, Masya Allah, macam-macam. Sampai dikatakan tetangganya, dia ahli sholat malam. Sampai gemericik air wudhunya pada malam hari, memotivasi diriku untuk mengerjakan sholat yang sama. Karena tetangganya. Lalu tetangga sebelahnya berkata, ya Rasulullah, wanita ini mulutnya suka menyakiti hati tetangganya. Apa kata Rasul? Dia tidak akan pernah bisa memasuki surga. Jadi jangan percaya diri dengan apa yang sudah kita kerjakan. Wah, kita sudah kadang-kadang sombong, Masya Allah ibu. Dari mana ibu? Dari ngaji. Kajian apa hari ini? Tarjih. Masya Allah. Sampai terus berapa? 22. Padahal kata ustaz saya, begitu selesai Al-Baqarah, gitu ya, sudah paham tentang isinya Quran. Juz 22 cuma tahunya pola alladzina. Pola alladzina, orang-orang yang. Dari mana ibu? Dari kajian tahfiz, Masya Allah. Sudah sampai juz berapa hafalannya? Enggak banyak, kok cuma 15 juz. Kadang-kadang kita tanpa sadar dengan amal soleh kita merasa lebih dari yang lain. Lebih itu sombong itu apa? Kita merasa lebih dari yang lain. Kalau saya merasa baca Quran saya lebih baik dari jenengan, itu sombong. Kalau saya merasa hafalan Quran lebih banyak dari jenengan, itu sombong. Kalau saya merasa anak-anak saya lebih baik dari anak-anak jenengan, itu sombong. Kalau saya merasa kerudung saya lebih sahih dari jenengan, itu sombong. Dan sombong itu adalah pembangkang utama amal sombong. Sombong itu baju untuk Allah. Barang siapa yang memakinya, barang siapa yang berani memakinya, campakkan di dalam neraka. Nah, bekal-bekal kematian itu ibu. Baik sama orang. Mau memaafkan, mau mengerti kepada orang lain. Kita ini selalu terhadap orang yang memikirkan tentang buruknya. Kalau ada orang yang hidupnya udah kayak gini, itu dari atas sampai bawah. Terus kayak sombong. Biasanya merasa lebih, atau dia merasa tersinggung. Orang yang sudah tersinggung pasti hubungannya dengan orang lain tidak baik. Jadi dengan tahu Rasulullah SAW, Masya Allah ini beliau itu sangat luar biasa hubungannya dengan Allah, tapi dengan sesama, Masya Allah. Para sahabat Abu Bakar Rasyid, Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu ibu, jalan yang pernah dijalani Umar itu tidak berani dijalanin oleh setan. Kenapa? Saking takutnya dia pada Allah. Tidak ada orang-orang muslim atau muslimah yang hubungannya dengan Allah baik tapi sesamanya tidak baik. Tidak ada, dan ini bekal masyarakat. Kembali lagi setelah kematian, kita nanti akan ada namanya, kita tidak pernah membicarakan dengan anak-anak. Nah, demi Allah, siksa kubur ini ada. Ketika 7 langkah orang-orang peziarah itu pulang ke rumahnya, akan ada dua malaikat yang akan mendatangi. Yang pertama berwarna hitam.
Yang pertama berwarna hijau, tinggi besar, dan membawa gaya. Dan dia akan bertanya, Man Rabbuki, siapa Tuhan? Bisa kita bilang bahwa Tuhan kita Allah kalau selama di dunia ini kita tidak menuhankan Allah? Tidak bisa, ibu-ibu. Kita ini sering lupa sama Allah, sering lupa bertransaksi sama Allah. Kita ini melakukan banyak kegiatan baik bukan karena Allah, tapi karena kita ingin ditampak bahwa kita adalah orang-orang penting, orang-orang hebat, menjadi pemimpin yang baik. Makanya pekerjaan kita, contoh, kita masak itu untuk siapa? Untuk suami dan anak-anak. Kalau kita masakan kita tidak dimakan, apa rasanya, Bu? Roti kan? Kalau dengan sakit hati, atau marah kepada sesuatu karena sesuatu hal, pastikan niatnya salah. Gak jadi masak penting, mengaku masak itu hadiah banget. Kenapa? Karena niatnya salah. Kita menghentikan amal suami. Jenengan ini nengok orang sakit mergo apa? Mergo sungkan, Bu. Bu Indra, ayo kita datang ke pengajian lo sakit. Enak, sudah seminggu. Ayo Pak, bos mungkin loro Pak. Yo Mak, bawa langsung senyapit, gak enak. Padahal kata Rasulullah SAW, bagi seseorang yang menengok saudaranya yang sedang sakit karena Allah, akan diikuti 70.000 malaikat yang akan mendoakannya. Kalau dia berangkat pagi sampai sore, kalau dia berangkat sore sampai pagi. Kita sering sekali melupakan Allah. Padahal kata Allah, "Ala-bi-dzikrillah tatma'innul qulub." Hanya dengan banyak pengingat berzikir ya Allah, kata Allah, niscaya hati akan menjadi tenang. Kenapa Rasulullah SAW itu doanya, Allahumma inni ala dzikrika ya Allah wa syukrika wa husni ibadatik. Dan itu luar biasa doanya ini. Makanya itu kalau kita ingin mendapatkan cinta Allah itu, kita harus banyak kita ini melibatkan Allah untuk setiap saat. Inilah bekal kematian. Pertanyaan saya, betapa banyak pekerjaan kita ini sia-sia? Karena yang kita kerjakan bukan karena Allah. Kita nolong orang karena orang ini sakno. Kalau orang yang tidak terima kasih, kita gondok. Atau kita kalau bawa oleh-oleh orang yang tidak nelpon, kita ganti telepon. Saya ke Jogja. Mbak Jenengan, siapa namanya? Mbak Syati. Bu Tati. Saya kenal baik sama Bu Tati, saya ke Jogja. Saya karena kepengen sekali membahagiakan dia, tak carikan dasar terbaik. Tak bawain oleh-oleh bakpia patok terenak. Yang ngirim kodima saya. Mbak tadi aku kirim dasar sama bakpia patok. Oh iya, baik. Terima kasih. Apa pertanyaan selanjutnya? Cocok kan dasar teh. Kita suka sekali apa ya Bu? Repot dengan sesuatu yang bukan milik saya lagi. Misalkan ini kerudung baju saya, ini saya. Lalu saya besok kasihkan sama Bu Tati. Milik siapa? Milik Bu Tati. Bu Tati mau bikin, mau bikin horden, mau dikasihkan pembantunya, boleh nggak? Boleh. Kenapa kita sakit hati? Ya Allah, dikira pembantu nih. Padahal aku tunggu dengan anak-anak. Nurut cari nikmat aku. Kita banyak yang salah urusan-urusan ini, ibu-ibu. Kita tidak pernah melibatkan Allah. Kalau saya karena Allah, oh bukan bintang. Saya mencintai dia karena Allah. Saya kasih oleh-oleh. Dia mau terima kasih, tidak terima kasih, urusannya saya sama Allah, bukan sama dia. Mau dasarnya mau dibikin horden, mau dibikin jari, mau dikasihkan pembantunya, bukan urusan saya. Loh, sekarang tuh saya telepon, Mbak suka ya, bakpianya enak tak? Dia ternyata nggak suka bakpia. Ini kan seperti makan buah si malakama. Ngomong nggak enak, suka. Ngomong enak, berdusta. Jadi ibu-ibu,
Urusan lillah ini bukan hanya sekedar bismillahirrahmanirrahim, bukan, tapi aplikasi kehidupan kita untuk apa? Termasuk di dalam menyekolahkan anak-anak untuk apa? Selama ini kita menyekolahkan anak-anak itu dari SD, SMP, SMA, yang kita pusingkan apa? Yang kita pusingkan nilai, juara berapa, ranking berapa, nilainya dapat berapa. Kenapa? Supaya nanti masuk PTN terkenal. Kenapa masuk PTN terkenal? Itu penting, karena supaya nanti bisa bekerja di sebuah perusahaan yang bagus. Kenapa bekerja di perusahaan yang bagus? Supaya fulusnya bagus. Jadi kita ini sebenarnya kita ini menyekolahkan anak-anak itu agar mereka ini kaya. Kenapa ibu-ibu? Anak saya yang baru datang menghadap saya, Bunda, aku baru saja ditawari Bunda ya untuk ngambil S3. Ayah, menurut Bunda bagaimana? Saya bilang sama dia, Mas, kamu mau S3, S4, S5, bisa. Ada nggak S4, S5? Tapi saya ngomong begitu. Kamu mau S3, S4, S5, monggo. Tapi satu yang Bunda kepengen ingatkan padamu, jadikan ilmumu itu, kamu belajar itu yang menjadikan kamu mampu tiba di surga. Ketika engkau memutuskan mau kerja apa saja, mau jadi ustaz, mau jadi pengusaha, mau jadi guru, mau jadi petani, monggo. Tapi pastikan keputusan kamu bekerja di situ itu yang menjadikan kamu tiba di surga. Bunda tidak ada urusan dengan pendapatan, tapi urusan Bunda adalah memastikan setiap keputusan yang kamu ambil, entah kamu mau belajar S1, S2, S3, S4, silakan, tapi itu yang menjadikan sarana kamu tiba di surga. Ini kita berbicara tentang lillah. Seperti Bunda sekarang berkhidmat untuk mengurusin anak-anak yatim piatu duafa, karena Bunda meyakini bahwa ini adalah jalan Bunda untuk bisa sampai di surga. Mudah, tidak mudah. Jadi keputusan ini adalah keyakinan Bunda bahwa ini adalah jalan surga Bunda. Bunda akan menghabiskan masa tua untuk urusan ini, dan Bunda akan berazam bahwa inilah jalan surga. Ini lillah. Dan ini tidak mudah. Maka kenapa? Ketika kita dikatakan meneruki siapa Tuhanmu, itu pertanyaan tidak bisa dihafal seperti kita ngapalin unas. Tidak bisa. Tergantung dari keseharian jenengan. Untuk apa jenengan bergerak, untuk apa jenengan bekerja, untuk apa jenengan datang ke sini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, jadikan ilmu yang aku dapatkan hari ini menjadi sarana aku tiba di surga. Kadang-kadang kita datang ke sini juga tidak membuat transaksi dengan Allah. Saya tidak mau rugi, ibu. Saya jauh dari mana? Waktu, tenaga, biaya untuk datang ke sini jauh banget. Saya tidak mau rugi. Harus ada yang saya dapatkan di sisi Allah. Ini kita berbicara tentang manfaat rugi. Dan itu harus terus diasah, karena itu tidak mudah. Karena kata Rasulullah, surga itu diikuti dengan segala sesuatu yang tidak mudah. Ini kita harus merekonsiliasi tentang tujuan kenapa kita hidup, kenapa kita bekerja, kenapa kita bekerja, kenapa kita masak, kenapa kita nyapu, kenapa kita nengok orang sakit, kenapa kita menengok orang tua. Pastikan kita bekerja di perusahaannya Allah. Dan itu tidak mudah. Saya punya anak-anak yatim ini. Saya selalu bilang sama mereka, nah jangan lupa matiin kamar mandi. Kalau saya malam itu namanya kamar mandi, semuanya diomongin lagi, itu yang 273. Ya tetap menyala. Tapi kalau saya tidak lillah, itu matiin kamar mandi gini, Bu. Masya Allah, betul ya, Bu ya? Tapi kalau lillah beda ceritanya. Saya bilang, ya Allah, aku bekerja itu di perusahaan-Mu. Aku bekerja itu hanya mengharapkan gaji dari aku mematikan lampu ini karena adalah perintah-Mu ya Allah untuk menghemat energi. Bismillah. Tahu bedanya? Kalau bukan karena Allah itu, Masya Allah, ngomongnya
Tapi kalau kita bilang, ya Allah, aku bekerja ini di perusahaan, ya Allah. Aku ini bekerja di perusahaanmu. Aku itu mengharapkan cuma dari gajimu. Ya Allah, aku matikan lampu ini karena Engkau perintahkan untuk menghemat energi. Bismillah, selesai. Saya memasak ini karena perintahmu ya Allah untuk mengurusi suamiku dan anak-anakku. Bismillah, saya ibu-ibu. Hanya gara-gara saya ini noto sandalnya anak-anak saya bilang, ya Allah, jadikan apa yang saya kerjakan ini, walaupun ini cuma noto sandal, menjadi pemberat kebaikan kelak yaumul qiyamah. Ini kita berbicara lillah. Yang nomor 2, Madinuka, Madinuki. Apa agama? Islam itu semuanya aturan, seperti saya bilang, semua diatur ibu-ibu. Sampai jangan sampai jenengan makan ote-ote, sambalnya, cabenya di sebelah kiri. Jangan sampai jenengan menguap tidak ditutup. Jangan sampai jenengan ini wahid bersih tidak berdoa. Jangan sampai jenengan masuk rumah tanpa berdoa. Jangan sampai jenengan pakai baju tidak sesuai dengan tuntunan agama ini. Karena agama ini semua ada tuntunannya. Dan kalau kita kerjakan itu, kita akan bisa menjawab Islam agama. Ada pertanyaan fenomenal lagi, satu lagi apa? Mandariuki. Dan kita nggak pernah ibu-ibu membicarakan ini dengan anak-anak. Nanti kau akan ditanya, persiapkan itu baik-baik selagi kamu hidup. Dan itu adalah akumulasi. Nggak bisa tiba-tiba, jadi kan tahu nggak sih? Dulu, 18 tahun yang lalu, ada sebuah gerakan ibu-ibu di rumah sakit. Adalah mengkafirkan orang-orang yang sedang dalam kondisi-kondisi koma. Halo? Jadi ada gerakan. Jadi orang ini dikafirkan ya. Dan saya dan teman-teman saya membuat gerakan tandingan. Dan saya mengadakan gerakan tandingan. Dan ini bukan cerita ini. Jadi kita tahu, ketika orang itu dalam kondisi tidak sadar, kata Rasulullah SAW, orang itu akan diwafatkan seperti apa yang dia cintai. Orang itu akan diwafatkan sebagaimana kebiasaannya. Jadi kan tahu ini, ketika mereka dalam kondisi tidak sadar, sakaratul maut, yang dia bilang apa? Deposito, suami, anak, bunga bank. Kalau invest di sini berapa? Itu saya tahu persis. Jadi yang dipikirkan, yang ada, yang dicintainya itu adalah itu, ibu-ibu. Bagaimana kita? Bagaimana kondisi kita, akhir kita ini pada saat kita meninggal, tergantung dari apa yang jenengan lakukan harian. Kita bisa bilang ketika orang mengatakan bahwa ketika orang wafat itu berkata la ilaha illallah, itu akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa, surga. Tapi gampang nggak ketika kita ngomong la ilaha illallah? Enggak, tergantung dari jenengan latihan harian, daily rutin jenengan seperti apa. Saya mau bercerita tentang urusan ini. Saya punya bude, kakak dari mama saya. Di sini ada mama Ati. Ati ada Ibu Hengki itu ada saya punya bude teman-teman. Saya dengan Mama Ati dengar nggak cerita ini? Kakak dari papa saya. Beliau kanker payudara. Ada sangat luar biasa sama beliau. Ketika beliau stadium 4, ibu-ibu, beliau bertahan hampir 12 tahun dengan kanker payudara. Kalau datang ke dokter Sutomo itu namanya Bude Sri. Bude Sri itu selalu memberikan tausiah kepada orang-orang yang putus asa. Kenapa sampai menangis? Jenengan belum masih bisa zikir. Kalau pada saat Ramadan ibu-ibu, dia yang bangun lebih dahulu. Di rumah ayah saya itu ada kira-kira ada lebih dari 10 orang penghuninya. Ketika kami tanya kenapa Bunda Bude itu langsung seperti ini, dia bukan makan sahur.
Dia katakan, aku kira loro, aku itu sakit, aku itu tidak bisa puasa karena harus minum obat dan lain sebagainya. Sedangkan Rasulullah itu ngendikan katanya, barang siapa yang memberi makan orang berpuasa, dia akan mendapatkan pahalanya tanpa mengurangi pahala yang bersangkutan. Nah, yang aku lakukan ini supaya aku mendapatkan pahala puasa. Sakit kanker payudara stadium 4. Tapi menarik ketika beliau mau wafat. Ketika mau wafat, dia bilang, ada tetangga kamarnya itu wafat. Keluarganya nangis dan kami dikumpulkan. Nek aku wafat, kowe ora oleh jerit-jerit kaya ngono kuwi. Ndak boleh jerit-jerit seperti itu, ndak elok. Yang benar itu ketika ada orang mau wafat itu ditalkin. Kowe sih orang nalkin, ayo tak jadi. Kami ditutorial nalkin. Ayo, tidak. Sing banter. Kurang kencang, juga perlu. Wawan, adik saya. Ayo Wawan, kebanteran. Ulangi. Oh iya benar. Terus, nek wis wafat, iki didongake. Wis iso ora dongane orang wafat. Dibikinkan catatan satu rapalin dan kita duduk nyetor sama beliau. Satu-satu. Wis apa durung? Ayo, tak nungokke. Seperti itu. Jadi kami kalau mengingat kematian beliau itu Masya Allah, luar biasa. Ini saya katakan, Madinuki, apa agamamu? Kita harus mengikuti semuanya dengan Islam. Tidak ada celah, karena tidak ada celah di dalam kehidupan kita ini tidak diatur oleh Islam. The beautiful of Islam itu adalah semuanya diatur oleh Islam. Yang terakhir, man nabiyuki, siapa nabimu? Bisa kita bilang Muhammad Rasulullah kalau kita tidak ikutin sunnah? Tidak bisa bu, jangan mimpi. Rasul bilang tahaddu tahabbu. Salinglah kalian memperindah saya, kalian saling mencintai. La taqtabala jannah. Rasul mengatakan ikuti keburukanmu dengan kebaikan, tapi kita tidak pernah mengindahkan. Makanlah pakai tangan kanan, jangan berdiri. Tapi kita tidak pernah mengindahkan. Rasul bilang jangan kau sambung rambutmu dulu. Kalau mampu, belum lama sampai meter. Badai. Loh gimana kita bisa bilang? Apa ya Ustaz? Oh ini anak yang pakai belum. Loh, gimana kita bisa? Mana biyuki? Kita tidak mengikuti Rasulullah. Masya Allah, belum lagi perhelatan, mohon maaf ibu-ibu yang nyanyi seronok. Barakallah, pakai bajunya seronok, semloe. Ya apa? Bagaimana sakinah mawaddah warahmah? Halo ibu. Kita menjamu tamu, tamunya tidak diberi duduk. Bagaimana pada Rasulullah? Duduklah, jamulah dengan baik. Ini saya cuma menutil sedikit saja. Ada banyak yang mesti harus kita koreksi dalam urusan ini. Karena urusan kubur itu ada. Dan itu adalah urusan yang sangat luar biasa. Perpisahan itu apa kata para ulama? Bukan kau ditinggal pergi, bukan kau ditinggal mati. Perpisahan yang sesungguhnya itu adalah kalau di antara kita ini sebagian ada di surga, na'udzubillah min dzalik, sebagian ada di neraka. Perpisahan yang sesungguhnya itu adalah kalau di dalam keluargamu sebagian ada di surga dan sebagian ada di neraka. Itulah sebenarnya perpisahan. Nah, tugas kita menyiapkan kematian agar kita bisa bertemu dengan orang-orang yang kita cintai adalah dengan betul-betul mempersiapkan ketaatan kita dengan membayangkan tentang kehidupan yang sesungguhnya, bukan dunia. Apakah kau boleh budak kaya? Loh, saya bilang sama anak saya, Islam itu kau itu sukeh, nek gak sukeh itu. Surga itu hanya bisa dimasuki dengan dua pintu, dari pintu harta dan pintu ilmu. Kalau kamu cuma kaya, tidak berilmu, tersesat kau nak. Tapi kalau kamu cuma berilmu tapi tak berdaya, orang keren, nanti bawa proposal, mau
Islam harus keren, harus pintar, harus kaya. Saya tidak mengatakan kaya itu tidak boleh, harus. Karena dengan kekayaan kita bisa berdaya, kita memiliki banyak urusan kebaikan dengan umat. Dan pada saat itu ibu-ibu ada yang namanya masa berbangkit. Ada orang pada saat dibangkitkan itu dengan kondisi masing-masing. Ada yang terhuyung-huyung, ada yang langsung berenang di sungai darah. Dan setelah itu kita dikumpulkan di namanya pada masyarakat. Kita ini seperti ini, perjalanan kita ini seperti ini, ibu-ibu. Siapa tunjukkan di perjalanan kita. Dan kita tidak pernah membicarakan tentang urusan yang sangat penting ini. Kita dulu pernah ada di rahim ibu kita. Setelah itu kita dilahirkan di dunia dan kita right now kita ada di sini. Ini namanya dunia. Setelah itu kita akan diwafatkan. Pada saat diwafatkan itu ibu ada banyak peristiwa di sana. Ada seorang laki-laki yang kemana-mana dia dari sejak kita ini dimandikan sampai dikafani sampai dimasukkan ke dalam liang lahat dia ikut. Sampai malaikat kubur itu tidak suka dengan kedatangannya. Apa dia katakan? Kerjakan apa yang menjadikan tugas kalian. Dan aku akan pastikan aku akan bersamanya sampai dia sampai dalam surga Allah. Siapa itu? Quran itu. Setelah itu kita jangan dia ada di dalam kubur. Alam barzah. Lamanya berapa? Sangat lama. Rasulullah dengan para sahabat itu sampai sekarang itu sudah ribuan tahun. Belum juga kiamat. Bayangkan kalau orang itu disiksa kubur, ibu-ibu. Jadi kan pernah dengar cerita, ada salah seorang sahabat kita, anaknya usia 16 tahun. Dia dalam kondisi semua kemaksiatan dikerjakan, dia mencuri, dia berzina, dia khamar, dia tinggalkan sholat, dia tinggalkan puasa, semua kemaksiatan dikerjakan. Lalu anak ini mati, umur 16 tahun. Lalu anak ini mati. Kabarnya kecelakaan. Setelah 7 jam dia dikuburkan, karena dia seorang Islam, ibu bapaknya meyakini bahwa anak ini dibunuh dan minta kuburnya untuk dibongkar, untuk diotopsi. Apa yang terjadi? Anak itu semua kain kafannya gosong, rambutnya yang hitam itu putih semua obat, matanya keluar, rahangnya rompak, rusuknya saling menusuk kiri dan kanan, kakinya itu bengkok kemana-mana. Siapa bilang? Siksa kubur itu tak ada. Tapi kita tak pernah bicara itu sama anak-anak. Setelah itu kita akan dibangkitkan, kita itu akan dikumpulkan di masyarakat. Dan masing-masing dari kita akan dipanggil nama-nama kita masing-masing, ibu-ibu, untuk diberikan buku catatan amal kita. Dan semua saking takutnya, kakinya tertekuk, mukanya tertutup. Saking takutnya buku amal itu diberikan lewat tangan kanannya atau tangan kirinya. Fa'aman utia kita bahu biyamini, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, wa amman utia kita bahu wara'a dhahri, fasawfa yadahu subura wa yasla sa'ira. Ada orang yang buku catatan diberikan lewat tangan kanannya, dan dia diperiksa dengan sangat cepat, dan diberitakan padanya untuk memberikan kabar kepada ibu bapaknya. Orang yang buku catatannya diberikan lewat tangan kirinya, dia diperiksa dengan pemeriksaan yang sangat rumit, dan di ujungnya kata Allah, ambil dia dan masukkan ke dalam neraka. Hanya gara-gara dari buku catatan ini dan waktu di dunia yang kita kerjakan. Dan itu tidak pakai insya Allah, pasti. Ketika masa berbangkit mungkin saya ketemu sama jenengan, tapi kita sudah tidak lagi bilang hai apa kabar, udah nggak ada lagi. Saking rumitnya masa itu, saking seramnya, saking horornya. Setelah itu kita masuk lagi apa ibu? Di mizan kita. Kita ditimbang amal kita lebih berat mana, banyak mana, yang baik atau yang buruk. Setelah itu kita masuk di mana? Di jembatan Syirat. Dikabarkan dalam tafsir itu di batas sirat itu seperti rambut ibu-ibu. Dan di bawahnya ini nama. Dan samping kiri dan samping kanannya itu ada banyak pengair yang menjadikan orang-orang terjatuh ke dalam. Dan di ujung dari sirat itu hanya ada dua. Apa itu? Kalau tidak di surga itu di neraka. Kata Abu Hurairah, sahabat Rasulullah
SAW, perawi hadis terbanyak, yang ahli Quran. Saya mau ceritakan dulu profil dari Abu Hurairah. Dia itu bukan hanya dia hafal hadis, tapi dia pelaku hadis, dia hafiz Quran, dia ahli sholat, dia ahli sedekah karena dia kaya. Ibunya berkata tidak ada anak yang birrul walidain seperti Abu Hurairah, saking baiknya sama ibunya. Istrinya berkata tidak ada suami seperti Abu Hurairah, saking baiknya sama istrinya. Anaknya berkata tidak ada bapak seperti Abu Hurairah, saking baiknya Abu Hurairah. Tetangganya tak mau pindah karena dia suka bertetangga dengan Abu Hurairah. Suatu hari ketika dia sedang sakit keras di ujung umurnya, sahabat-sahabatnya datang menengoknya dan dia menangis. Lalu sahabatnya bertanya, ya Abu Hurairah, kenapa engkau menangis? Kata Abu Hurairah, aku menangis bukan menangis idunah kalian. Aku menangis membayangkan setelah kematianku betapa panjangnya perjalananku dan aku tidak tahu bekalku cukup atau tidak cukup. Sedangkan di ujung perjalananku hanya ada 2 tempat bagiku. Kalau tidak di surga itu di neraka. Dan aku tidak tahu di mana Allah akan tempatkan aku di antara kedua. Yang ngomong ini Abu Hurairah, bukan netizen dia juga ini. Saya masih bergaul sama bujunya, yang sama-sama anaknya masih kayak macan, yang masih rasa-rasa konconi dan tetangganya. Kalau takutnya kayak gitu, bagaimana dengan kita? Ini teman-teman yang mau saya sampaikan. Banyak kejadian yang kita tidak bicarakan setelah kematian ini dengan keluarga kita dan kita tidak serius mempersiapkannya. Husnul khotimah itu syarat mutlaknya adalah istiqomah dalam kebaikan. Apa istiqomah itu adalah mengawal kebaikan demi kebaikan dengan dasar ketaatan yang dikawal sampai mati. Itu husnul khotimah. Kalau sekarang baca Quran, 2 minggu lagi tidak baca. Kalau hari ini seminggu sabar, 2 minggu ramuan, itu gak istiqomah. Ini dia yang saya katakan, mari kita mempersiapkan kematian. Terakhir Ibu, saya nanti akan tanya jawab, soalnya masih banyak sebenarnya yang mau disampaikan, tapi kayaknya jangan terlalu sesak dengan banyaknya informasi, sehingga ingin sekali kita ini memahami bahwa yang kita kerjakan ini harus masih banyak belajar dan masih harus banyak yang dikoreksi. Jangan terlalu percaya diri dengan apa yang sudah kita kerjakan. Terakhir, Ibu, saya mau menceritakan tentang seorang masih sehubungan dengan ini. Ada seorang kenalan Ibu di Malaysia, tepatnya di Selangor. Ada seorang bapak-bapak yang kami panggil dia Datuk, usianya 78 tahun, istrinya kira-kira 76 tahun. Datuk ini Ibu luar biasa. Hablum minallahnya tidak main-main. Tidak pernah lupa sholat malam, tidak pernah lupa sholat di masjid berjamaah, tidak pernah luput dengan Quran, tidak pernah luput dengan puasa-puasa sunnah, tidak luput dengan sedekah. Masya Allah, dia dan istrinya memelihara anggrek-anggrek hias, sedangkan dia memelihara ikan-ikan hias. Setiap Senin, Kamis, dan Jumat, istrinya memasak lebih untuk disedekahkan kepada banyak sahabat-sahabatnya. Senin dan Kamis untuk buka puasa, Jumat untuk sedekah Jumat. Hasil masak dari istri dan sedang menyetir sendiri untuk mengantarkan sedekahnya. Kalau ada kematian, kalau ada bencana, Datuk adalah orang pertama yang ada di tempat kejadian. Dia membantu secara fisik dan dia membantu secara finansial. Hafalannya luar biasa, bacaan Qurannya luar biasa. Tapi begitu dia ada sesuatu yang berurusan dengan urusan hablum minanas, Datuk ini yang paling pertama ada. Sabtu dan Minggu, hari Minggu,
biasanya anak, cucu, dan menantunya datang. Dan datuk ini menyiapkan amplop-amplop kecil ibu-ibu untuk tambah uang saku cucunya. Kalau menantunya berkonsultasi bisnis, dia berikan konsultasi. Kalau menantunya tidak punya dana, dia bukakan cek ibu-ibu. Untuk apa? Untuk mudharabah kerjasama dalam usaha. Sampai suatu hari kami bertanya kepada datuk ini, ya datuk, kenapa engkau sampai sibuk seperti ini? Kenapa engkau sangat menyibukkan diri? Bukankah engkau usia sudah harus banyak istirahat? Kenapa kalau ada bencana kamu datang nyetir? Kenapa kamu Senin, Kamis, Jumat kamu datangin teman-temanmu untuk mengantarkan sedekah? Apa dia katakan? Nah, tahukah kamu apa yang dikatakan surat Al-Hadid 13? Nanti di jembatan Sirat ada banyak orang yang ngantri untuk melewatinya. Sedangkan kondisi pada saat itu gelap, gulita, black out, tidak ada cahaya. Kalau di rumput ini misalkan mati lampu sampai rumput, kira-kira black out tidak? Kalau jadikan keluar ke halaman, jadikan masih bisa melihat tanaman, bisa melihat wajah siapapun yang ada. Tapi kata datuk, di jembatan Sirat ini banyak orang yang ngantri, banyak orang berjajar ke sini untuk melewati jembatan Sirat itu. Dan pada saat itu kondisi sangat black out. Tahukah kamu kenapa aku bersibuk-sibuk di dunia ini dalam kebaikan? Agar aku tidak menjadi peminta-minta cahaya. Karena di surat Al-Hadid 13 itu dikatakan ada orang-orang yang membawa cahaya di depannya dan samping kanannya untuk melewati jembatan Sirat. Ini dikabarkan di surat Al-Hadid, dia katakan. Lalu ada orang-orang di belakangnya berkata, boleh aku minta cahayamu? Boleh aku minta cahayamu? Boleh aku minta cahayamu? Kata para malaikat, orang itu dilemparkan ke belakang dalam kondisi sangat tanpa cahaya. Aku pengen yang aku kerjakan ini menjadi cahaya ketika aku melewati jembatan itu. Aku ingin nanti pada saat aku melewati jembatan itu tidak menjadi peminta-minta cahaya. Pernah kita bicarakan itu pada anak kita, pada cucu kita, pada pasangan kita? Tak pernah ini. Tapi dia adalah orang yang sangat luar biasa, jangkauannya menembus dunia ini. Yang dia kerjakan bukan hanya untuk urusan dunia, harta, tahta, dan kemasyhuran, tapi dia ingin sekali masyhur, memiliki banyak cahaya ketika dia melewati jembatan ini. Pertanyaan saya, kalau nanti malam kita mati, kita bawa apa? Kalau nanti malam kita mati, kita tinggalkan apa untuk anak-anak kita? Pada anak-anak soleh, kata Rasulullah SAW, orang yang mandul itu adalah orang yang memiliki banyak anak, tapi satu pun anaknya yang bermanfaat untuk dia ketika dia sudah menjadi dewasa. Siapakah orang yang mandul itu ya Rasulullah? Orang yang mandul itu orang yang memiliki banyak anak, tapi tak satu pun anaknya yang bermanfaat untuknya ketika dia sudah menjadi dewasa. Berapa kita punya anak? Apa yang terjadi kalau nanti malam kita mati? Kita ajarkan apa selama ini pada mereka? Sedang berburu apa mereka? Tergantung kita ibunya. Itulah persiapan kematian. Kalau nanti malam kita mati, apa yang terjadi dengan kita? Ini yang harus kita persiapkan. Selamat beramal soleh ibu. Selamat menanam kebaikan. Karena tanaman kebaikan tidak akan pernah gagal panen. Kalaupun tidak kita nikmati di dunia, pasti kita nikmati di akhirat. Terima kasih sudah mendengarkan saya. Mohon maaf lahir dan batin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ibu yang tercintai, Ibu yang tadi disiraman rohani. Semoga tausiah yang beliau sampaikan dapat meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dapat bermanfaat untuk diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Sebagai penutup, mari kita bersama-sama membaca bacaan hamdalah. Mohon maaf, mungkin ada pertanyaan dulu. Boleh ibu-ibu, monggo. Iya. Satu atau dua aja ya. Bisa dulu. Itu masuk ini sudah. Monggo silakan. Itu dulu boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Bambang Ustazah. Sebelum bertanya Bu Bambang, apa yang jenengan dapatkan dari materi ini yang iya, paling jadi berkesan? yang mau saya ceritakan sedikit. Jadi Masya Allah, saya menjadi kecil sekali. Saya menjadi apa ya? Nggak bisa diceritakan bahwa saya ini banyak kekurangan dan kekurangan. Di samping itu saya punya keuntungan yang memang saya sendiri mungkin nggak paham karena saya orang biasa yang lagi belajar dan belajar. Ada sesuatu yang mesti ditanyakan. Iya. Menurut pendapat Ustazah, Iya. saya sering menemui atau sering mendengar istilah yang disebut sihir. Sihir. Sihir Iya. Ini mungkin melenceng sedikit dari materi ya, tapi Boleh. menjadi menurut saya ada yang disebut sihir. Menurut Ustazah, bagaimana tentang sihir tersebut? Terus yang kedua, sering juga kita orang awam ini sering melihat dan mendengar bahwa seseorang itu sakit. Padahal menurut dokter tidak ada sakitnya, tapi itu karena sesuatu. Adalah sihir. Karena sihir, apakah memang itu Benar. ada dan sebagainya. Berarti apakah orang yang sakit tersebut memang diuji Allah untuk dikurangi dosa-dosanya lewat sihir tersebut atau bagaimana? Baik. Yang ketiga, Iya. apa hukumnya orang yang suka mengirim sihir? Baik. Terus yang keempat, bagaimana doa untuk menangkal sihir? Nah itu kata yang menjadi urusan memang kebetulan alhamdulillah ketemu Ustazah Eri. Ya Allah, Masya Allah, sekali lagi saya merasa masih banyak saya yang harus saya pelajari dan perjuangkan. Demikian, terima kasih, maafkan pertanyaan saya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya mewakili jamaah semuanya. Iya. Baik. Beliau ketua NBP, Ibu ketua NBP. Baik, Bu Bambang. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana tentang sihir? Ada. Kenapa kita diminta untuk membaca Qul Birabbin Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Kenapa kita? Jadi sihir itu ada, gitu ya. Dan bagaimana dengan orang yang sakit kena sihir? Ada, gitu ya. Kenapa? Sihir ini adalah memakai sarana jin untuk mengganggu. Jadi, kalau ada orang sakit karena gangguan jin, karena terkini sihir, itu memang ada. Jadi ibu-ibu, gangguan jin itu ada 3. Satu, karena kesalahan kita. Jin itu masuk ke dalam tubuh seseorang, itu pertama karena kesalahan pribadi, salah pribadi. Contohnya, makan tidak bismillah. Makan tidak bismillah dosa? Enggak dosa. Tapi konsekuensinya jin ikut makan bersama teman-teman. Masuk kamar, masuk rumah tidak berdoa dosa? Tidak. Makanya saya bilang, sunnah itu kan kalau dulu pelajaran SD itu, sunnah itu adalah kalau dikerjakan dapat pahala, kalau tidak dikerjakan tidak apa-apa. Apa-apa Bu?
ribuan jin akan masuk menemani kita sampai tidur. Kalau kita anggap dan ditutup dosa, tapi konsekuensi jin masuk ke dalam pembuluh darah kita. Ini konsekuensi sunnah. Jadi itu kesalahan sendiri. Salahnya apa? Yaitu tadi anggap dan ditutup, makan tidak bismillah, makan berdiri, minum berdiri. Konsekuensinya masuk jin. Jadi saya tuh kalau misalkan di lampu merah gitu, lagi nyetir gitu ya, ada bapak-bapak naik sepeda motor terus angkot nggak ditutup, itu saya mentok-mentok tutup mau. Kenapa? Karena saya tahu. Sebentar, kita jangan ngobrol dulu ya, Bu. Karena ini memang serius. Jadi senang. Memang, jangan. Nanti dulu ya, nanti dulu. Waktunya nggak ada. Itu yang pertama. Jadi kesalahan-kesalahan pribadi. Terus ibu-ibu ngapunten juga gitu ya. Hijab itu bukan kalau pergi ngaji aja. Kalau jenengan beli ke tukang sayur itu juga pakai hijab loh. Saya ketemu banyak ibu-ibu. Kalau pergi ngaji syar'i, kalau pergi manten seksi. Terus pergi tukang sayur, kalau ibu nggak pakai hijab, mohon maaf. Itu ibu. Nggak pakai jilbab. Tukang sayurnya seger. Itu jin masuk, ibu-ibu. Satu, cepetan ya ini cepat. Yang nomor dua apa? Kiriman. Kiriman ini ada banyak sebab, karena disuka atau karena nggak disuka. Ada orang punya usaha bagus dikirimin supaya laku. Karena mas saya bergerak di bidang kuliner itu mau biasa banget dikirimin jin, gitu ya. Tapi alhamdulillah, dan itu kami kalau di daerah-daerah yang tempat makan itu semua itu pakai jin. Maksudnya ada yang dikirimin jin, ada yang pakai jin dan lain sebagainya. Alhamdulillah ketika pada saat itu kami mengalami banget tentang bagaimana warung kami ini tidak ada pembelinya dan kata pembelinya tutup. Dan itu luar biasa banget ibu-ibu. Dan untungnya kebetulan anak saya itu kebetulan penghafal Quran ibu-ibu, jadi dia berukiahnya itu dengan air hujan. Jadi pas hujan-hujan dia apa? Dikirimin itu karena kiriman atau karena disuka, karena Bu Bambang misalkan gitu ya. Saya ibu tuh ngatakan ya, sebentar. Jangan ngobrol sendiri. Jangan suka ngupload gambar foto jenengan. Karena itu adalah paling gampang masuknya jin. Saya punya teman, sahabat, Masya Allah, Sonia, pemilik kajian. Dia ngupload foto dikirimi sama mantan pacarnya SMP. Sekarang dia itu Masya Allah ibu kena gangguan jin yang luar biasa. Sampai cerai sama suaminya, ditinggal anaknya, sampai dia pergi sama laki-laki itu tanpa dibawa ikatan perkawinan. Gara-gara cuma foto. Ada teman saya, badannya gemuk, cantik tapi saya bilang, Mbak, hati-hati loh kamu. Tapi kan aku lemu, kamu kok lemu tapi foto Melayu. Beneran, ada suami temannya jatuh cinta sama dia. Loh, tuanya sak saya. Loh, saya ini udah tua. Tapi bisa, gara-gara foto. Jadi jangan harus tua, loh, aja gaya-gaya. Kiriman. Ada yang karena punya usaha, ada karena disuka, ini kiriman. Yang terakhir adalah karena warisan. Masya Allah. Jadi warisan ini begini. Misalkan ada seseorang, dia punya masa, punya bapak, punya, jadi atasnya ada mbah, ada buyut, cangga, udek-udek, tegok bosok, macam-macam gitu ya. Sewa gedok-gedok itu kan. Nah mungkin yang ada di sini ini dulu adalah orang pintar dalam tanda petik. Dan ilmunya ini ibu akan diwariskan. Oh ini banget, saya ngalamin banget ini. Jadi ini hati-hati. Jadi kalau sakit
mandiri. Ruqyah mandiri itu adalah kalau perempuan jaga hijabnya, jaga Qur'annya, jaga matanya, jaga telinganya, dan yang terakhir adalah pastikan zikir pagi dan petang. Saya mau ngasih hadiah ini buat kalian. Kenapa zikir buku ini, Ibu-ibu? Karena di sini semua ada dalilnya, ada faedahnya. Jadi di buku ini nih ada sumber yang sangat kredibel. Kenapa ini dibaca dari hadis riwayat satu, yang kedua ada faedahnya. Kalau baca ini faedahnya apa? Itu luar biasa. Saya hadiahkan buat Bambang dan mudah-mudahan. Nah, caranya bagaimana? Bagi yang sakit itu, tolong. Halo, sebentar saya bicara dulu, Ibu boleh? Jadi caranya adalah ruqyah mandiri. Kalau tidak dibantu didampingi untuk kesembuhan ini. Kalau dokter sudah mengatakan non medis, kita menyembuhkannya dengan apa? Dengan yang syar'i. Yang syar'i itu hanya dua, jadinya bekam dan ruqyah. Seperti itu. Jadi itu, tapi dijaga ketaatannya. Jadi begini, saya mohon maaf ya Bu, saya mau tunjukkan. Banyak orang-orang mau ruqyah gitu ya. Ini ibaratnya ada ruangan. Di sini kebetulan saya ini juga berkecimpung di dunia ruqyah. Jadi ada orang sakit. Pintu rumahnya dibuka, jendelanya dibuka, pintu belakangnya dibuka, selendangnya dibuka. Ya. Lalu dia punya makanan. Gini. Lalu ada kucing masuk. Tapi dia tidak kuat untuk mengusir kucing karena sakit. Ini analogi saya. Caranya gimana? Panggil orang untuk mengusir kucing, betul ya? Sama orangnya datang saya. Hus, kucingnya pergi. Lalu saya pulang. Pintunya masih dibuka. Kira-kira kucingnya masuk lagi nggak? Nah ini kebanyakan orang, tolong saya diruqyah. Loh, diruqyah kucingnya pergi sesaat, tapi dia datang lagi bawa teman-temannya. Bagaimana caranya? Tutup pintu itu dengan apa? Dengan syariat. Kalau saya boleh memberikan informasi tambahan, baca buku untuk cara bagaimana, ini pengetahuan baru sebagai ibu-ibu, namanya buku ruqyah. Warnanya putih, penulisnya namanya Syekh Abdul Salam Bali. Abdul Salam Bali. Jadi kan boleh cari itu di YouTube, di Google, ada di Wikipedia, di mana, di Shopee dan lain sebagainya ada itu. Dan ini buku yang sangat luar biasa, pengetahuan yang luar biasa terhadap bagaimana kita mengerjakan sunnah agar terhindar dari semua gangguan jin. Begitu ya Bu Bapak, secara singkat begitu bisa dipahami? Baik, sama-sama, baik. Satu lagi ya Ibu. Iya, ini nanti pas sholat harus dibarengi sama takbir. Sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masker jelas. Siapa? Maskernya buka. Dapat apa nih hari ini? Dalam. Iya, dapat apa nih hari ini? Hari ini dapat kesalahan. Saya mau bertanya. Iya, sebelum bertanya, cerita materi hari ini yang paling berkesan dapat apa Ibu? Banyak sekali. Satu aja tentang kita harus istiqomah. Dan ini pertanyaan dengan saya juga ada kaitannya. Yang pertama saya tanyakan adalah segala sesuatu itu Pak Allah sudah tahu yang terjadi. Ya. Nah, dengan apa yang diketahui Allah itu, kita itu kan harus istiqomah terhadap segala kebaikan. Bila suatu saat istiqomah kita itu putus karena sesuatu hal, sehingga kita itu tidak bisa baik. Bagaimana kalau kita ini sudah melakukan istiqomah, tapi karena ada sesuatu hal gitu ya, sehingga pekerjaan baik itu tidak terkerjakan. Ini menariknya tentang istiqomah gitu ya. Ada satu hal yang saya pengen publik tentang istiqomah. Ada
bilang, iman itu kan naik turun. Ya kan? Iman itu naik turun. Enggak, Bu. Kita ini nggak ngikutin iman. Kenapa iman ini naik turun? Karena kita. Jadi bukan kita ini naik kayak naik jetloser, kalau lagi naik kita naik, kalau dia turun kita naik. Bukan. Dia begini ini karena kita. Kalau iman itu naik itu jenengan pasti dalam ketaatan, pasti kita. Begitu jenengan rasa-rasa iman itu turun. Begitu jenengan terus ngamukan sama suami bodoh, langsung turun. Berarti ini yang menyebabkan kita itu naik turun ini bukan kita. Iman itu kenapa naik turun? Karena kita. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang istiqomah. Istiqomah itu apa? Terus untuk melakukan sesuatu. Tiba-tiba karena sesuatu hal tidak terjadi. Ya, itu bagaimana? Gitu ya. Menariknya, misal kita ini setiap hari kita sholat malam, setiap hari sholat malam, tiba-tiba sakit, masuk rumah sakit, jangankan sholat malam, kita kadang-kadang sudah tidak sadar, seperti kita COVID dulu ibu-ibu, saya asli sudah tidak sadar, nggak ngerti, wudhu itu ibu pernah saya nggak tahu, saya di rumah sakit itu nggak ngerti, udah nggak paham, biru, mata berkunang-kunang, gelap, telinga budak, nggak bisa. Tapi yang terjadi karena kita selama ini istiqomah, kita masih mendapatkan pahala sholat malam. Kalau dengan misalkan dengan setiap hari one day one juice, setiap hari satu jus, terus nyata tiba-tiba misalkan ada keseripahan sehingga hari itu tidak bisa membaca Quran, kita tetap mendapatkan pahala dari satu jus bacaan Quran itu. Tapi apa yang harus kita lakukan? Misalnya, saya punya kebiasaan ibu-ibu adalah sedekah pagi. Tapi kadang-kadang suatu saat kita di luar kota, sehingga kotak sedekah itu kan kita tidak bawa, gitu ya. Tidak apa-apa, bisa dilakukan tetap kita punya kantong sendiri, atau pada saat kita sudah sampai di rumah, kita kodok. Misalkan satu hari 100.000, gitu ya. Ya sudah, 2 hari berarti 200.000. Kalau hari ini nggak bisa baca Quran 1 juz, besok ya 2 juz. Paham maksud saya? Nah, tapi kalaupun tidak, insya Allah kita akan mendapatkan pahala yang sama. Seperti ini. Jadi nggak usah khawatir, letakkan tentang istiqomah itu beautiful kalau saya katakan. Tapi sebagai bentuk saya hati-hatinya dikodok. Itu yang dilakukan oleh saya. Allah Alhamdulillah. Baik ibu-ibu, sudah saat 3 habis ini kita nanti ya Allah kita sudah saya ngomong ini buah banget. Masya Allah, terima kasih. Kita tutup dulu dengan kafaratul majlis dari saya.